Yang perdana ini saya akan menjelaskan secara materi semester pada mahasiswa. Adapun bobot SKS pengembangan politik ini ada dua. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu terdiri dari sikap. Sikap itu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menghargai keberagaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian poin keterampilan umum. Keterampilan umum nomor 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang poin ketiga, keterampilan khusus. Keterampilan khusus poin pertama yaitu mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal dalam konsep teoritis pendidikan anak usia dini. Mampu mengkaji karakteristik pengasuhan serta keterlibatan keluarga dalam pendidikan dan perkembangan anak dalam konteks teoritis hubungan anak usia dini dengan keluarga dan komunitas masyarakat. Yang ketiga, mampu mendesain asesmen anak usia dini sesuai dengan tahapan perkembangan anak melalui metode dan teknik penilaian secara tepat. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan nomor 1, penguasaan konsep teoritis pendidikan Islam anak usia dini yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal secara mendalam. Kedua, menguasai konsep teoritis hubungan keluarga dan komunitas dengan anak usia dini secara mendalam. Ketiga, menguasai konsep teoritis asesmen pendidikan Islam anak usia dini secara mendalam. Adapun CPK-nya, CPNK, mahasiswa mampu merancang pengembangan pembelajaran kognitif yang aktif, kreatif dan menyenangkan untuk anak usia dini yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. CPN dan sub-CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memahami kontrak perkuliahan perkembangan kognitif anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori kemampuan otak anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kognitif anak. Keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan para ahli terkait perkembangan kognitif anak. Kelima, mahasiswa mampu menganalisis model taksonomi pada anak kognitif. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis model pembelajaran kartu. Ketujuh, mahasiswa mampu stimulasi metode pengembangan kognitif anak, yaitu metode bermain, metode bercerita, metode karya wisata, metode eksperimen, dan metode kategori. Yang kedelapan yaitu ujian semester. Untuk yang kesembilan, mahasiswa mampu menstimulasi metode pengembangan kognitif anak, yaitu metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode mengecek syair, dan metode sosiografi. Yang ke-10, mahasiswa mampu merancang media pengembangan kognitif AUK melalui APG di dalam ruangan. Yang ke-11, mahasiswa mampu merancang media pengembangan kognitif AUK melalui APG di luar ruangan. Yang ke-12, mahasiswa mampu menganalisis pengembangan kognitif AUK melalui permainan otomatik. Yang ke-13, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kognitif AUK melalui permainan sains. Yang ke-14, mahasiswa mampu merancang permainan matematika untuk pengembangan kognitif AUK. Yang ke-15, mahasiswa mampu merancang permainan sains untuk pengembangan kognitif anak usia dini. Yang ke-16, ujian akhir semester. Adapun deskripsi singkat pada kuliah. Mata kuliah ini berisikan tentang bagaimana memahami teori perkembangan kognitif AUK, pengembangan kognitif AUK, metode pengembangan kognitif, media pengembangan kognitif, dan permainan untuk mengembangkan kognitif. Mata kuliah materi pembelajaran pokok atau pembahasan. Yang pertama, pertemuan pertama yaitu kontrak kuliah. Yang pertemuan kedua, teori kemampuan otak AUK. Pertemuan ketiga, perkembangan kognitif AUK. Pertemuan keempat, pengembangan kognitif AUK. Yang kelima, model taksonomi Bloom pada ranah kognitif.
Pertemuan ke-6 model pembelajaran waktu. Pertemuan ke-7 model pengembangan kognitif awal, yaitu metode bermain, metode cerita, metode karya wisata, metode eksperimen, dan metode tanya jawab. Yang ke-8 ujian akhir semester. Pertemuan ke-9 metode pengembangan kognitif anak, yaitu metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode mencapai mustahil, dan metode sosiodrama. Pertemuan ke-10 metode pengembangan kognitif awal melalui API dan keuangan. Metode ke-11 pengembangan kognitif awal melalui API di luar keuangan. Pertemuan ke-12 pengembangan kognitif awal melalui permainan matematika. Yang ke-13 pengembangan kognitif awal melalui permainan sains. Yang ke-14 permainan matematika untuk pengembangan kognitif awal. Yang ke-15 permainan sains untuk pengembangan kognitif awal. Yang pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Untuk rencana pembelajaran semester ini, saya menggunakan data pustaka, ada beberapa referensi data pustaka yang sebagian yaitu dari buku Muhammad Ali tahun 2000, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, kemudian memakai buku Pramuaji Andreas, metode pemain dalam meningkatkan empati dengan semua siswa, kemudian memakai buku Agung Gede, metodologi pembelajaran pendidikan, kemudian memakai Arsat media pembelajaran, dan lain-lain. Adapun yang media yang saya gunakan yaitu LCD, komputer, dan laptop. Pembelajarannya bisa menggunakan e-learning, tatap muka, serta Zoom. Kriterianya yaitu metodenya bisa tatap muka dan kuliah online. Waktunya sekitar 200 menit. Kemudian kriteria penilaiannya dari keaktifan dan diskusi rutin. Kemudian dari pemberian tugas juga seperti itu. Presentasi kelompok, diskusi tugas rutin. Kemudian untuk bobot penilaian, jika ada bobot penilaian itu saya berikan untuk UTS itu ada 20%, untuk UAS ada 40%. Untuk tugas lebihnya ada 2%. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan rutin sekitar 10%. Demikian penjelasan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengembangan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat di masa COVID ini. Semoga perkuliahan kita bisa tetap berjalan. Kita walaupun jauh, tapi tetap dekat di hati melalui via Zoom ini. Baik, para mahasiswa, kita sambung perkuliahan kita pada pertemuan ketiga ini, mata kuliah perkembangan kognitif anak. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Sesuai dengan kontrak kuliah kita, saya sudah membagi untuk di pertemuan yang ketiga ini tentang perkembangan otak anak usia dini. Menyambung pertemuan yang kedua minggu kemarin, perkembangan otak anak usia dini ini salah satu perkembangan yang sangat dominan di taman kanak-kanak yang harus kita perhatikan, di mana jika kita melakukan satu kesalahan, itu yang sangat fatal adalah untuk di perkembangan otak anak usia dini tersebut. Baik, kemudian ini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya perkembangan otak anak usia dini. Otak merupakan bagian yang terpenting ya bagi kita, karena otak itu merupakan pusat berpikir, perilaku, dan emosi manusia yang mencerminkan seluruh dirinya, atau yang dinamakan selfhood, kebudayaan, kejiwaan, serta bahasa dan ingatan. Jadi yang ini bisa kita lihat daerah dan sel otak. Jumlah dan ukuran saraf otak terus bertambah setidaknya sampai usia remaja. Beberapa penambahan ukuran otak juga disebabkan oleh myelination, sebuah proses di mana banyak sel otak dan sistem saraf diselimuti oleh lapisan-lapisan sel lemak yang bersekat-sekat. Ini menambah kecepatan arus informasi di dalam sistem saraf.
Myelination dalam daerah otak yang berhubungan dengan koordinasi mata, tangan belum lengkap sampai usia 4 tahun. Ini adalah proses perkembangan sel otak anak usia dini di dalam masa golden age, kita bilangnya masa 0 sampai dengan 6 tahun. Ini bisa saya simpulkan bahwa peningkatan koneksi neuron sel-sel saraf menurut Ramey dalam Santrok 2007, ini sinap adalah gap atau jarak tipis antara neuron, tempat terbentuknya koneksi antara neuron. Jadi di dalam proses perkembangan otak anak itu ada berupa sinap-sinap seperti wayar-wayar yang tersambung di dalam otak anak, di mana para guru PAUD dialah yang menstimulus perkembangan otak anak sehingga otak anak itu bisa berkembang secara sempurna. Kalau kita umpamakan dia seperti wayar listrik itu ya tersambungnya. Baik, kemudian dalam studi terbaru yang menggunakan teknik pemindahan atau scanning otak yang lebih canggih, otak anak itu tampak mengalami perubahan anatomis yang substansial antara usia 3 sampai 15 tahun. Jumlah material otak dalam beberapa area bisa bertambah hampir 2 kali lipat dalam setahun dan diikuti dengan pelenyapan jaringan ketika sel-sel yang tak dibutuhkan dilenyapkan oleh otak dan terus merekoordinasi dirinya sendiri. Dalam studi ini ukuran keseluruhan otak tidak berubah dari usia 3 sampai 15 tahun, akan tetapi pertumbuhan cepat dalam cuping frontal atau frontal lobes khususnya berhubungan dengan perhatian terjadi sejak usia 3 sampai 6 tahun. Jadi usia golden age itu sangat penting dan yang paling utama dalam perkembangan otak. Jadi guru PAUD itu berperan sangat penting selain dengan stimulus yang diberikan oleh orang tuanya yang di rumah. Kemudian fungsi otak anak usia dini. Pertama itu pemrosesan verbal, yang kedua pemrosesan nonverbal. Ini sudah saya jelaskan, ini bisa kita lihat lagi. Pemrosesan verbal, riset paling eksistensi terhadap dua belahan otak adalah pada aspek bahasa. Bahasa ini juga salah satu perkembangan yang sangat dominan, yang sangat diperlukan dan harus distimulus dalam masa golden age. Dalam kebanyakan individu, ucapan dan tata bahasa berada di belahan kiri otak. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa semua proses pemrosesan bahasa dilakukan di belahan kiri. Misalnya pemahaman aspek bahasa seperti penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda-beda. Seperti metafora dan humor juga melibatkan belahan otak kanan. Selanjutnya, pemrosesan nonverbal. Belahan kanan biasanya lebih dominan dalam pemrosesan informasi nonverbal, seperti persepsi ruang spasial, pengenalan visual, dan emosi. Misalnya bagi kebanyakan orang, belahan otak kanan bekerja terutama saat mereka memproses informasi tentang wajah seseorang. Otak belahan kanan mungkin juga aktif saat orang mengekspresikan emosi dan saat mereka mengenali emosi orang lain. Proses dan fungsi otak belahan otak kanan tertingkatkan, harga diri seseorang meningkat. Berbagai keterampilan kerja seorang pun bertambah dan anak memperlihatkan kecenderungan menjelajah materi berbagai bidang dengan lebih mendalam dan lebih tekun. Selanjutnya, perkembangan otak anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada saat usia 0 sampai 2 tahun, ratusan miliar neuron itu belum terhubung. Itu yang seperti saya katakan tadi, seperti sinap-sinap yang masih terputus-putus ya. Kalau kita lihat gambarnya itu dia seperti akar-akar yang terputus-putus. Jadi stimulasi yang diberikan orang tua ataupun ibu guru itulah yang membuat dia menjadi terhubung. Kemudian ke dalam jaringan-jaringan otaknya. Oleh karena itu melalui stimulasi dari lingkungan, seperti saya bilang lingkungan sekolah, keluarga, kemudian koneksi jaringan itu akan terbentuk dan semakin kuat. Apabila sinap-sinap ini dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan dalam berulang-ulang, maka akan terjadi penguatan dan melekat pada otak anak. Tetapi sebaliknya, jika jarang digunakan, maka sinap-sinap itu akan melemah dan akhirnya menghilang dari otak anak. Selanjutnya, perkembangan otak. Selanjutnya nih, perkembangan otak anak sekitar 4 bulan, hilang sebenarnya.
Perkembangan otak anak ini belajar usia 0 sampai 2 tahun untuk belajar mau berbuat terhadap lingkungan sebelum ia mampu berpikir mengenai apa yang sedang ia perbuat. Jadi proses perkembangan otak itu memang di usia 0 sampai 2 tahun seperti kita mengenalkan jari-jarinya, dia kadang memegang atau memperlihatkan tangan-tangannya. Kalau anak yang usia 0 sampai 2 tahun itu kita belajar untuk membantu dia menghitungnya, karena mulai dari dia mengenalkan kognitif itu mulai dari dari inderanya ya, seperti dia tangannya ini itu bisa kita lihat ya. Baik, ini saya baca dari Piaget. Piaget mengatakan bahwa melakukan serangkaian eksperimen dan observasi terhadap sejumlah subjek bayi termasuk anaknya sendiri, Jacqueline, yang baru berusia 7 bulan, yang menyebutkan bahwa bayi di usia 18 bulan pada umumnya belum memiliki pengenalan terhadap objek. Anggapan bahwa sebuah benda akan tetap ada walaupun sudah ditinggalkan atau tidak dilihat lagi. Artinya, benda apapun yang tidak dilihat oleh bayi, tidak didengar, tidak dia selalu dianggapnya tidak ada, sekalipun benda itu sesungguhnya ada. Selanjutnya, perkembangan otak anak 2 sampai 3 tahun. Kemampuan ini kita bisa lihat di dalam Permen 137 dan Permendikbud 146 ya. Kemampuan kognitif anak usia 2 sampai 3 tahun semakin kompleks ya. Yang pertama dia berpikir simbolik, kemudian mengelompokkan. Ini adalah beberapa indikator kegiatan yang sering dilakukan di taman kanak-kanak ya. Mengelompokkan, kemudian mengurutkan serta menghitung, kemudian meningkatkan kemampuan mengingat dan berkembangnya pemahaman konsep. Yang terakhir adalah puncak perkembangan bahasa. Jadi bahasa ini berhubungan sangat erat dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya, kemampuan perkembangan otak anak sampai usia 3 sampai 4 tahun. Ini ketika dia usia 3 sampai 4 tahun, anak itu telah mampu berpikir secara simbolik dengan menggunakan konsep yang lebih abstrak. Kemampuan berpikirnya pun secara nalar itu sudah bisa secara naluriah ya mulai meningkat. Dengan demikian, anak mulai dapat mengolah dimensi mental lebih dari satu dan serentak. Misalnya bola bundar berwarna merah, kotak berbagai ukuran, bisa segitiga, bisa segi empat, anak sudah memahami seperti itu. Ini di usia 3 sampai 4 tahun. Dia kemudian di usia 3 4 tahun pun anak ini sudah bisa mengingat-ingat sebuah kejadian atau peristiwa ya, ketika bolanya mungkin direbut. Jadi secara emosional dia tahu itu bendanya jangan diambil lagi sehingga emosinya hadir ketika itu. Ini usia 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya pada anak ini perkembangan otak anak usia 4-6 tahun, yaitu anak yang dimana menjadi siswa kita pada hari ini. Anak pada saat anak berusia 4 sampai 6 tahun, susunan koneksi sarafnya sudah berfungsi dengan baik, sehingga dapat mengkoordinasikan otak dan gerak baik secara fisik maupun non-fisik. Ini bisa kita lihat dalam gambar, anak sudah bisa bekerja dalam satu tim, misalnya menghitung benda, kemudian anak sudah bisa bermain bersama teman secara bergantian. Ini bisa kita lihat ya di gambar yang kedua. Ini melampiaskan emosinya juga sudah bisa lihat di gambar ketiga. Selanjutnya, baik ini ada tugas individu. Nanti kita bagi dalam break room. Nanti saya sudah membagi tugas kelompoknya, diskusi bersama teman-teman. Tugasnya itu yaitu membuat mind mapping perkembangan otak anak. Nama-namanya sudah minggu semalam sudah kita bentuk untuk tugas kelompok. Nanti pilih break room-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini diskusi bersama teman-teman. Nanti jika ada yang kurang bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Ini tugasnya adalah selain dari materi yang sudah saya paparkan, sebutkan fungsi dari otak anak usia dini, bisa juga kita perkuat dari teori dan jurnal. Baik, silakan untuk bergabung di break room-nya masing-masing. Baik,
kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada hari ini dengan kegiatan tadi pemaparan materi tentang perkembangan otak untuk anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun, di mana perkembangan otak anak usia dini itu sangatlah penting, dibutuhkan untuk stimulus yang dilakukan oleh lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah. Serta diskusi yang kita lakukan tadi juga udah kita selesaikan. Saya mohon pamit. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan masukkan dengan perkembangan perkembangan kognitif anak usia dini untuk sesuai dengan kontrak kuliah yang saya sampaikan itu. Terima kasih saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.